Pernah ada peneliti yang mengadakan percobaan menembus besi, memecah besi, ternyata bisa dengan menggunakan semprotan air. Pada satu titik menggunakan mesin jet, akhirnya besi bisa terbelah. Ini menjadi suatu petunjuk. Apabila air yang dianggap lemah atau kecil sekalipun, apabila difokuskan kepada satu titik, bisa menembus besi. Bahkan batu bisa ditembus oleh tetesan-tetesan percikan air terjun yang membuat retakan pada batu besar. Ini menjadi petunjuk bagi kita. Apabila kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang menurut kita tidak mungkin bisa diatasi, apabila kita memiliki semangat yang berfokus dengan mengandalkan Tuhan, dengan terus-menerus berdoa dan berusaha, dan sembari kita mengikis kebiasaan lama kita membuang segala bentuk kebodohan kita, pasti bisa kita berubah. Setuju? Amin. Bisnis atau usaha yang kita lakukan saat ini bisa saja kecil, bisa saja tidak dipandang orang. Tapi apabila kita tekun menekuninya dan terus-menerus mengembangkannya, kita akan memiliki semangat, kita akan memiliki kesempatan, kita akan memiliki kebaikan, pertumbuhan seperti benih yang bertumbuh setiap hari di tanah yang subur. Marilah kita mengadakan improvement. Improvement adalah perbaikan terus-menerus sesuai dengan segala bentuk yang diharapkan. Melebihi dari kebiasaan lama, melebihi dari kesalahan. Jangan lupa berdoa. Doa itu seperti air yang bisa menembus pada waktunya. Doa seperti tidak terlihat apabila kita melihat fakta saat ini. Tapi kita tidak tahu nanti atau nanti malam atau besok atau lusa. Waktunya akan datang, doa kita dijawab Tuhan, maka satu persatu masalah kita bisa kita lalui. Amin. Jangan seperti gajah yang terikat oleh tali yang kecil, karena setiap hari diikat, dia merasa tidak mampu melepaskan diri. Jangan kita biarkan kita terikat oleh dosa dan kebiasaan kita. Apabila kita tidak datang kepada Tuhan, tidak memiliki iman, kita tidak akan tahu bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan kutuk dan dosa yang menurut kita tidak mungkin. Dunia ini memiliki dua dunia, yaitu dunia yang terang dan dunia yang gelap. Kita harus memiliki pemikiran yang diberi air hidup. Air hidup adalah segala sesuatu yang dari Tuhan, bisa itu pesan Tuhan, bisa itu kitab suci, bisa itu air hidup berupa sesuatu yang diingatkan Tuhan di dalam diri kita untuk kita lakukan. Kita harus berubah dengan belajar setiap hari. Kita harus belajar dalam banyak hal sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak perlu berhenti belajar agar kita tidak terpenjara oleh pola hidup dan pola pikir dan kebiasaan yang salah. Agar kita tidak terpenjara dengan segala bentuk pemikiran kita yang salah, yang lama sudah berlalu. Tuhan ingin kita dijadikan menjadi ciptaan baru. Karena siapa yang ada di dalam Tuhan, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan tahu siapa kita. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri, tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan itu turut bekerja. Amin. Bisnis atau usaha kita yang masih kecil ini, pekerjaan kita yang masih kecil ini, kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi berkat. Tenaga kita yang terbatas ini, kita serahkan kepada Tuhan untuk jadi berkat. Maka kasih Tuhan seperti sungai mengalir di dalam kehidupan kita, menjadikan kita memiliki semangat hidup, memiliki hati yang gembira, yang bertumbuh setiap hari, yang akan berbuah lebat, yang akan menjadi berkat. Dan walaupun kita memiliki mimpi yang ditertawakan orang, tetapi Tuhan menghargainya. Asal kita konsisten dengan segala bentuk hal-hal kecil yang baik yang kita lakukan tiada henti. Jangan pernah berputus asa, sekalipun banyak beban yang kita hadapi. Daisani adalah gangguan mental yang membuat tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan itu terjadi di dalam semangat kita. Jangan kita merasa berputus asa terus-menerus. Jangan kita merasa gagal terus-menerus. Tapi serahkanlah kekhawatiran kita dan kegagalan kita di kaki Tuhan. Biarkan dia membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu. Tuhan sendiri akan maju di depan kita,
mematahkan segala pintu besi penghalang. Amin. Kita buang segala dosa-dosa, kita buang segala kebiasaan buruk, kita buang segala cara berpikir yang salah, supaya kita memiliki air hidup yang terpancar, bagaikan air yang mengalir, bagaikan air terjun yang membuat orang datang kepadanya. Memiliki air terjun semangat, air terjun sukacita, air terjun pengharapan. Tidak ada yang sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Amin. Jangan seperti burung yang ingin disuapi oleh pemiliknya. Tapi biarlah kita memiliki seperti burung Raja Wali yang mencari, yang penuh semangat, yang penuh usaha. Tuhan akan menolong kita. Asal kita tidak memiliki ekspektasi yang salah. Asal kita tidak mengharapkan yang instan. Kita memiliki realitas bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan menolong kita dari hal kecil. Tuhan menolong kita untuk mampu menjadi berkat dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Kita lakukan dengan segala ketulusan hati. Perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Waktunya akan datang, indah pada waktunya. Amin. Tuhan mengasihimu.